Udah? Udah muncul lagi? Udah. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan memulai pengolahan data gabungan sensor ultrasonik untuk pengaturan PWM motor DC. Oke, kita akan lanjutin dari video yang kemarin nih. Dengan saya, Ivan Ondang, dan Saya Brilian Nicholas Budiman. oke. Nah, kita akan lebih mengenal lagi sama kayak yang di video sebelumnya ya, tentang sensor ultrasonik. Penjelasannya tetap sama, sensor ultrasonik yang akan kita pakai kan kita pakai HCSR04. Nah, sensor ultrasonik ini tuh memiliki 4 pin. Pin pertama VCC, ground, ada trigger, echo. Nah, pin VCC di sini itu untuk listrik positif dan ground untuk groundnya. Nah, pin trigger ini trigger untuk keluaran sinyal dari sensor pin echo, dan sensor pin echo ini untuk menangkap sinyal pantul dari benda. Next. Nah, untuk cara kerja dari sensor HCRS-R04 ini, sensor ultrasonik akan memberikan data ke microcontroller. Data berupa jarak yang akan diolah untuk PWM, pulse width modulation, motor DC agar dapat melakukan deselerasi. Nah, aplikasi BWM ini itu adalah pemodulasian data untuk telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban, regulator tegangan, audio efek, dan penguatan, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi, jika nilai sensor A, kita kan pakai 4 sensor kan kemarin. Jadi kalau misalnya ada nilai sensor A atau sensor B atau sensor C atau sensor D itu mendetek jarak kurang dari 300 cm, maka akan ada perhitungan pada PWM motor karena kecepatannya menurun. Nah, terus saya akan juga menjelaskan ulang cara kerjanya sensor ultrasonik itu kayak gimana sih. Pertama, ada sebuah sinyal pulsa dengan durasi setidaknya 10 mikrodetik. 10 mikrodetik diterapkan ke pin trigger. Nah, setelah itu sensor akan mentransmisikan gelombang ultrasoniknya sebanyak 8 pulsa dengan frekuensi 40 kHz. Pola 8 pulsa ini itu digunakan untuk sebuah penanda sinyal ultrasonik dari modul ini yang memungkinkan receiver atau penerima untuk membedakan pola yang ditransmisikan dari kebisingan ultrasonik sekitar. Nah, jadi yang 8 pulsa dengan 40 kHz tadi itu buat kebedain dari kebisingan sekitar ultrasonik tadi. Nah, 8 pulsa ultrasonik bergerak melalui udara, menjauh dari transmitter atau pemancar, pengarah ke benda atau objek yang ada di depannya. Sementara itu pin echo menjadi high atau tinggi untuk memulai membentuk awal sinyal gema. Jadi awalnya dia akan high. Jika tidak ada sinyal ultrasonik yang dipantulkan atau diterima oleh receiver selama rentan waktu 38 milisecond, yang artinya tidak ada objek atau benda, maka sinyal echo akan time out dan kembali low. Nah, kalau misalnya ada dalam kurun kurang dari 38 milisecond ada sinyal pantul kembali ke receiver, berarti sensor ultrasonik akan mendetek bahwa di sana ada benda. Nah, lebar rentang waktu dari sinyal echo inilah itu digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dengan objek dengan atau benda lainnya. Nah, itu untuk cara kerja dari sensor HCSR04 ini. Next. Nah, oke. Jadi, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian perhitungan atau dari formulanya untuk pengukuran dari ultrasonik. Kenapa dia bisa menghasilkan jarak? Oke, dengan menggunakan persamaan jarak yaitu kecepatan dan waktu dari gelombang suara yang merambat pada udara, maka bisa dijabarkan sebagai berikut dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Di rumus jarak ini diketahui kecepatan gelombang suara pada udara adalah 340 meter per second. Jika jarak
jika ingin kita ubah dalam satuan sentimeter dan mikrosecond, maka menjadi 0,034 cm per mikrosecond. Karena jarak gelombang suara ultrasonik tadi adalah bolak-balik, yaitu dari transmitter menuju ke objek dan kembali ke sensor pada receiver, maka rumusnya menjadi jarak sama dengan waktu dikali 0,034 dibagi 2. Kenapa gitu? Karena tadi dari rumus ini jarak akan langsung menjadi satuan sentimeter dengan waktu mikrosecond. Dan 0,034 sendiri itu sudah dikonversi menjadi sentimeter per mikrosecond. Mengapa dibagi 2? Karena ada jarak dari sensor menuju objek dan objek balik pada receiver. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi. Simulasinya ini akan menggunakan aplikasi MacBlock, yaitu MBlocky dengan pengaplikasiannya itu menggunakan Scratch atau blok-blok. Udah keluar? Udah. Oke, jadi begini. Saya bacakan dan akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari blok ini. Pada sistem sensor ultrasonik dengan kontrol kecepatan untuk deselerasi motor DC, pertama dibutuhkan 4 sensor ultrasonik. Oke. Di sini ada angka yang akan kita ubah-ubah, yaitu angka 18.000 ini merupakan mikrosecondnya, dan 0,017 ini merupakan dari konversi tadi 0,034 yang sudah dibagi 2. Jadi yang akan kita ubah yaitu yang di 18.000 ini. Pertama, ketika saya masukkan 18.000 kepada semua sensor, semua ceritanya saya masukkan 18.000 untuk sensor. Jadi ketika akan menunjuk, setelah dihitung ternyata jarak sensor A, B, C, dan D itu ada 306 cm dari objek di depannya. Oke. Dan maka kita akan melihat hasilnya. Motor akan pada kecepatan normal. Kenapa? Kita menggunakan fungsi if dan or. Jadi, jika jarak sensor A di bawah 300, atau sensor B di bawah 300, atau sensor C di bawah 300, maupun sensor D dengan di bawah 300, maka motor akan melakukan deselerasi. Jika tidak di bawah 300, maka motor akan tetap pada kecepatan normal. Jadi begitu teman-teman. Jadi jika misalnya kita ganti jadi salah satu sensor dengan kecepatan dengan jarak di bawah 300 cm. Misalnya sensor A kita ganti 17.000. 17.000 berarti sensor A dengan jarak 289 cm dari objek di depannya, maka motor akan melakukan deselerasi. Jadi begitu pun sama dengan sensor B, sensor C, dan sensor D. Maka perhitungannya akan seperti itu. Oke. Kita kembali ke PPT. Udah kembali belum? Sudah. Simulasi ya? Oke. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai driver motor L298.
Nah, untuk driver motor ini kita pakai tipe yang L298N. Di sini ada out 1, out 2 itu gunanya untuk memberikan tegangan. Jadi kita pakai dua motor kiri dan kanan. Jadi out 1 dan out 2 itu untuk motor pertama, out 3 dan out 4 itu untuk motor kedua. Nah, di sini tuh juga ada plus 12 volt ground dan 5 volt. Ini untuk memberikan tegangan driver motornya ya, di 12 volt atau di 5 volt. Nah, terus setelah itu ada jumper. Nah, jumper ini tuh untuk jam interval untuk ke 5 volt. Terus untuk pengaturan arah putar dan kecepatan motor dikontrol pada enable A, input 1, input 2, input 3, input 4 sama enable B. Yang di bawah hitam itu. Oke, next. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari enable input 1, input 2, input 3, dan input 4, dan enable B. Kenapa dia sangat pada driver motor, mereka ini sangat berpengaruh untuk motor A dan motor B. Karena mereka yang mengatur arah putar motor dan kecepatan pada motor. Enable A atau enable B itu akan enable A untuk mengatur arah putar motor pada motor A, sedangkan enable B untuk mengatur arah putar motor pada motor B. Input 1 dan input 2. Enable A untuk mengatur kecepatan pada motor A dan enable B untuk mengatur kecepatan pada motor B. Input 1 dan input 2 itu berguna untuk mengatur arah putar motor A. Input 3 dan input 4 untuk mengatur arah putar pada motor B. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan Arduino Uno atau Nano, enable A dan enable B itu ditaruh pada pin PWM. Kecepatan pada nilai PWM yaitu 0 sampai 255. Jadi semakin besar kecepatannya, maka kecepatan putar motornya pun akan semakin kencang. Dan perbedaan untuk bagaimana cara membedakan putaran motor ke kanan atau ke kiri, atau disebut maju atau mundur. Jika input 1 diberi high dan input 2 diberikan low, akan berbeda arah putarannya dengan input 2 diberi high, input 1 diberi low. Begitupun sama dengan input 3 dan 4. Jadi tidak bisa diberikan high untuk kedua-duanya. Harus diberikan secara bergantian, tergantung kalian maunya mutar ke arah mana. Dan untuk masalah jumper, pin ini, jadi di dalam driver motor ini sudah ada IC 7805. Jika kita tidak mempunyai power supply 5 volt, maka kita bisa langsung memasang jumper yang sudah diberikan pada driver motor ini. Jadi dari 12 input 12 volt, dia akan memberikan input 5 volt. Untuk apa input 5 volt ini? Input 5 volt berguna untuk mengaktifkan pengontrolan IC-AC di dalam driver motor tersebut. Dan jangan lupa ya teman-teman, ground di driver motor dimasukkan ke Arduino agar Arduino bisa mengatur driver motor tersebut. Ya. Nah, selanjutnya terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Saya Ivan Ondang dan Brilian Nicholas Budiman. ya, terima kasih. Kami pamit dulu.